Ingat bahwa ketika kita mengajari anak-anak kita berpuasa, itu pada dasarnya kita sedang mendidik, membangun, menumbuhkan, dan menyuburkan keimanan mereka, agar nanti ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah siap, pahit dan manisnya kehidupan bisa dihadapi dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang puasa. Puasa erat sekali kaitannya dengan iman. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan puasa, yang dipanggil bukan nama orangnya, bukan nama sukunya, bukan nama negaranya, tapi yang dipanggil adalah keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Depok, bukan hai orang-orang Arab, hai orang-orang Indonesia, hai orang-orang Jawa, bukan. Tapi yang dipanggil adalah hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena faktanya banyak sekali orang yang badannya sehat, kuat, namun tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita tengok petani yang pekerjaannya berat, nelayan yang berpanas-panasan, para buruh yang harus mengeluarkan tenaganya secara ekstra, namun mereka sanggup berpuasa. Tapi kita tengok bagaimana orang-orang yang pekerjaannya santai, badannya sehat, kuat, namun belum sanggup melakukan ibadah puasa. Hal ini adalah terkait dengan keimanan. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk berpuasa, itu pada dasarnya kita sedang mendidik dan membangun keimanan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita dibiasakan untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini, berarti kita selaku orang tuanya sedang membangun, mengembangkan, menumbuhkan, dan menyuburkan keimanan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita nanti kehidupannya di masa mendatang? Mereka pasti akan bertemu dengan hal-hal yang mereka tidak sukai. Mungkin mereka juga berjumpa dengan hal-hal yang mereka tidak inginkan. Namun dengan keimanan yang sudah kita terapkan, yang sudah kita bangun melalui puasa, maka insya Allah mereka akan sanggup mengatasi segala keadaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekarang PR-nya adalah bagaimana agar anak-anak kita itu bisa senang, bahagia, mengikuti proses pendidikan Ramadan, menerapkan keimanan di hati mereka, menguatkan dan mengokohkan keimanan di hati mereka melalui puasa. Maka kuncinya adalah bagaimana anak-anak kita bisa bahagia dengan Ramadannya, bahagia dengan puasanya. Mereka bisa happy, mereka bisa menyenangkan dengan program-program puasa yang sudah kita siapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin menciptakan kebahagiaan bagi anak-anaknya yang ingin berpuasa, ikutlah dengan hadis tersebut. Itu menginspirasi kita semua. Farhatan, ada dua kebahagiaan yang harus kita sediakan untuk anak-anak kita yang ingin berpuasa. Yang pertama, indal iftar, ketika anak-anak kita hendak berbuka.
Jadi kita siapkan, bisa kita ajak anak-anak kita untuk menyiapkan bagaimana mereka menyiapkan berbukanya, agar berbukanya itu bisa menyenangkan. Bisa saja kita siapkan dari sisi menunya yang mereka sukai, atau bisa saja dari sisi tempatnya yang menyenangkan bagi mereka. Kita dekor tempat makan mereka, kita siapkan dengan suasana yang menyenangkan bagi mereka. Atau bisa saja kita mengajak anak-anak kita berbuka di luar. Kita mengajak anak-anak kita untuk berbuka di tempat anak-anak yang kurang beruntung, panti-panti asuhan, atau tempat-tempat anak-anak yatim, atau ke rumah-rumah yang mungkin tidak seuntung mereka atau seberuntung mereka. Nah, kita ajak mereka untuk melakukan berbuka puasa di tempat-tempat yang mungkin tidak biasa bagi mereka, dan ini bisa menjadi pendidikan buat kita. Lalu yang kedua, di dalam hadis Nabi itu disampaikan inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Berjumpa yang dimaksud memang sebenarnya adalah berjumpa ketika di akhirat. Namun bisa kita siasati di dunia ini dengan cara berjumpa dalam arti spiritualitas. Bagaimana anak-anak kita itu diajak untuk mengembangkan spiritualitasnya dengan beribadah sebaik-baiknya. Ketika kita ingin anak-anak kita terbiasa mengaji, kita siapkan secara menyenangkan buat anak-anak kita agar bisa mengaji. Kita temani, kita ajak, kita dampingi, bahkan kita carikan tempat yang kira-kira anak itu suka. Kemudian ketika sholat tarawih, kita ajak, kita temani mereka, atau kita bimbing mereka untuk melaksanakan sholat tarawih. Bisa di rumah, sesekali kita mungkin ajak ke tempat-tempat yang tidak biasa, mungkin yang agak jauh dari rumah, mungkin bisa sambil melakukan tadabbur alam di tempat-tempat yang spesial, itu bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalau kita sudah menciptakan suasana Ramadan yang menyenangkan bagi anak-anak kita akan bersemangat dalam melakukan puasanya. Dan ingat bahwa ketika kita mengajari anak-anak kita berpuasa, itu pada dasarnya kita sedang mendidik, membangun, menumbuhkan, dan menyuburkan keimanan mereka, agar nanti ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, mereka sudah siap, pahit dan manisnya kehidupan bisa dihadapi dengan senang oleh anak-anak kita. Ada satu lagu ini buat anak-anak kita yang mau puasa. Enaknya jadi siswa, puasa bersama-sama, waktu duhur tidak terasa, waktu buka disayang mama. Nah, anak-anak kita kalau buka jangan dimarahin, kita harus siapkan dengan baik dan kita berikan apresiasi buat anak-anak kita yang sudah mampu melaksanakan puasa seharian penuh. Dengan memberikan perhatian lebih ketika mereka berbuka, dengan memberikan kebahagiaan ketika mereka berbuka, itu adalah kesan buat anak-anak kita yang akan dibawa sampai kehidupan di masa tuanya nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi lagunya untuk anak-anak, sekarang karena saya adalah guru dan pengajar, saya juga pengen dong menyampaikan lagu untuk para pengajar, untuk para guru. Enaknya jadi pengajar, tugasnya berlembar-lembar, waktu zuhur belum lapar, waktu maghrib terasa fajar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.